Pernah dengar soal satu tanaman super lokal yang katanya bisa memperpanjang usia? Terdengar luar biasa kan? Tapi tunggu dulu, ternyata tanaman ini juga nyimpan resiko medis yang luar biasa bahaya kalau kita salah pakainya. Nah, di paparan kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan misteri di balik daun hijau yang mungkin aja lagi tumbuh liar di pekarangan rumah Anda sekarang juga. Namanya daun sambung nyawa. Kita bakal bedah keajaiban medisnya, dan yang paling krusial, peringatan tersembunyi yang wajib banget Anda tahu. Tapi sebelum kita ngomongin daunnya, coba kita lihat dulu deh, seberapa besar sih krisis yang lagi kita hadapi? 382 juta. Iya, estimasi dari International Diabetes Federation nyebutin ada 382 juta orang di seluruh dunia yang hidup dengan diabetes. Maksud saya, itu bukan sekedar angka di atas kertas ya. Itu kayak alarm global yang ngasih tahu kita betapa dekatnya ancaman kesehatan ini dan kenapa sih nyari pengobatan alternatif yang efektif itu sekarang jadi super krusial. Oke, jadi buat paparan hari ini alurnya kira-kira gini. Kita mulai dari ancaman utama penyakit metabolik, terus kita kenalan langsung sama si daun sambung nyawa ini. Lanjut ke sains di balik penurunan gula darah, senyawa penakluk asam urat, bahaya tersembunyi kalau sampai overkonsumsi, dan terakhir pastinya aturan aman konsumsinya. Sap, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, ancaman utama penyakit metabolik dan gimana kita memahami krisis ini. Coba kita telusuri datanya. Menurut sampel registration survey tahun 2014, fakta di lapangan itu cukup bikin merinding. Diabetes ternyata duduk anteng di peringkat ketiga sebagai pembunuh terbesar di Indonesia, persis di bawah stroke dan penyakit jantung koroner. Gila kan? Intinya gini, penyakit ini tuh muncul gara-gara tubuh kita gagal memproduksi atau menggunakan insulin dengan benar, yang kalau dibiarin aja, wah organ-organ lain bisa ikut rusak. Makanya, nggak heran kalau banyak banget dari kita yang mulai melirik dan nyari-nyari alternatif pengobatan herbal yang bisa diandalkan. Nah, sekarang masuk ke bagian kedua. Kita kenalan dulu sama bintang utama kita hari ini, daun sambung nyawa alias Ginura procumbens. Jadi, pencarian pengobatan alternatif yang barusan kita bahas tuh ngebawa kita ke pahlawan lokal ini. Coba deh ingat-ingat, familiar nggak sama tanaman berdaun hijau dengan ujung agak lancip ini? Mungkin ada di pot depan rumah Anda. Nama ilmiahnya sih keren ya, Ginura procumbens. Tapi kita di sini lebih kenal dia dengan nama yang terdengar superheroik, sambung nyawa. Tanaman merambat ini emang betah banget tumbuh di daerah tropis kayak tempat kita, dan udah lumayan nempel sama kehidupan sehari-hari. Belakangan ini, sambung nyawa itu seakan jadi fenomena tersendiri loh. Populer banget di kalangan masyarakat urban dan udah sering dilabeli sebagai superfood lokal. Kalau ditarik ke belakang, secara historis, daun ini emang sering diandalkan dalam kearifan lokal buat ngobatin macam-macam penyakit. Mulai dari radang, infeksi, masalah pencernaan, sampai urusan ginjal. Tapi, pertanyaannya sekarang, gimana coba sains modern ngejelasin semua kehebatan tradisional ini? Beneran ada buktinya nggak sih? Yuk kita bedah di bagian ketiga, sains di balik penurunan gula darah, sebuah pertarungan mikroskopis. Nah, yang benar-benar menarik dari proses ini adalah alur biologisnya. Step pertama, ekstrak daun ini ternyata bisa masuk dan ngebantu meregenerasi sel beta pankreas. Ibaratnya, sel ini tuh pabrik insulin di dalam tubuh kita yang lagi mogok atau rusak gara-gara diabetes. Keren kan? Terus lanjut ke step kedua. Dia ini beraksi jadi semacam antioksidan super yang tugasnya nangkep dan ngiket radikal bebas. Efeknya, resistensi insulin di tubuh kita jadi menurun drastis. Dan di step ketiga, daun ini langsung ngerem laju enzim pencernaan, namanya alfa-amilase dan alfa-glukosidase. Biar gampang ngebayangin step ketiga tadi, gini aja deh. Bayangin senyawa aktif di daun ini, namanya flavonoid dan saponin, itu kayak satpam bertubuh kekar di pintu masuk pencernaan Anda. Normalnya nih, kalau kita makan karbohidrat, enzim pencernaan bakal memecah si karbo jadi gula sederhana buat masuk ke aliran darah. Tapi, saponin sama flavonoid ini langsung pasang badan. Mereka memblokir enzim-enzim tadi. Hasilnya apa? Karbohidrat kita nggak gampang terpecah jadi gula, dan lonjakan gula darah yang biasanya meroket habis makan, itu bisa dicegah dengan luar biasa signifikan. Lanjut ke bagian keempat, senyawa penakluk asam urat, di mana kita bakal lihat khasiat daun ini yang ternyata jauh lebih luas. Ternyata, kalau kita petakan tugasnya, pembagian kerjanya itu rapi banget dari tiap senyawa aktifnya. Saponin fokus ngurusin gula darah. Flavonoid tugasnya melebarkan pembuluh darah. Nah, yang bikin geleng-geleng kepala, khusus buat penderita asam urat atau GOUT, ada senyawa spesifik kayak quercetin, kaemperol, apigenin, dan rutin yang punya misi khusus. Mereka bersatu buat memblokir enzim bandel bernama xantin oksidase
Yap, enzim biang kerok yang terus-terusan memproduksi asam urat berlebih di tubuh kita. Jujur, saya agak kagum melihat ini. Kalau kita perhatikan struktur kimia quercetin dan kaempferol, bentuk molekul mereka ini seolah-olah udah didesain sedemikian rupa, pas banget buat nyusup masuk ke rongga aktif si enzim xantin oksidase tadi. Mereka masuk, duduk manis di ruang katalitik enzim itu, terus ngeblokir bahan baku asam urat biar nggak bisa diproses sama sekali. Jadi bayangin aja, cuma karena bentuk struktur kimianya yang pas, senyawa ini benar-benar bisa secara fisik menghentikan penumpukan kristal asam urat yang biasanya bikin sendi kita nyeri bukan main. Wah, luar biasa sih ini. Nggak berhenti sampai di situ, daun sambung nyawa juga punya trik lain lewat mekanisme yang namanya vasodilatasi. Sederhananya, senyawa aktif daun ini ngebantu melebarkan pembuluh darah. Caranya, dengan naikin produksi oksida nitrat, semacam zat pelumas penting buat arteri. Sekaligus ngerem aktivitas enzim ACE yang sering banget jadi biang kerok tekanan darah tinggi. Efek dominonya, aliran darah Anda jadi super lancar dan hipertensi pelan-pelan meredah. Dengar semua ini, rasanya kayak kita baru aja nemuin ramuan dewa yang sempurna ya kan? Tapi tunggu dulu, kita masuk ke bagian kelima, bahaya tersembunyi dari konsumsi berlebih. Siap-siap, karena di sini ada plot twist yang harus Anda perhatikan. Nah, di titik inilah cerita kita ngalamin sedikit plot twist. Dari tadi kita denger yang bagus-bagus aja kan? Sekarang muncul satu pertanyaan provokatif. Kalau ini emang dijuluki daun panjang umur, mungkinkah daun ini justru memicu krisis medis yang super bahaya kalau kita makan berlebihan setiap hari? Dan jujur aja, berdasarkan literatur medis dan peringatan dari banyak pakar kesehatan, jawabannya secara mengejutkan adalah, ya, sangat mungkin. Fakta ini benar-benar ngegambarin secara jelas apa yang sering disebut sebagai efek bumerang dalam dunia pengobatan herbal. Di satu sisi, daun ini ngasih manfaat idaman, nurunin gula dan tekanan darah. Tapi di sisi lain, coba deh Anda bayangin. Ada pasien diabetes yang kebetulan emang udah rutin minum obat resep dokter buat nurunin gula darahnya. Terus dengan niat sehat, dia minum juga jus daun ini dalam dosis gede tiap hari. Apa yang terjadi? Gula darahnya nggak cuma turun, tapi benar-benar terjun bebas di luar kendali sampai dia kena hipoglikemia. Sama halnya sama tekanan darah. Bisa drop drastis jadi hipotensi. Bahaya banget kan? Makanya, poin paling krusial di sini adalah tahu di mana letak batasnya. Waktu gula darah atau tekanan darah Anda drop secara ekstrim, tubuh itu nggak bakal diam aja. Dia langsung ngirimin sinyal darurat. Gejalanya tuh bukan cuma sekedar, aduh, nggak enak badan ya. Anda bisa tiba-tiba ngerasain keringat dingin, gemeter hebat, pusing parah karena suplai oksigen ke otak berkurang drastis, atau yang paling fatal, hilang kesadaran alias pingsan. Ini bukan mitos loh, ini konsekuensi medis yang sangat nyata akibat ngasal main hajar dosis tanpa takaran. Jadi, gimana dong cara amannya? Masuk ke bagian ke-6, aturan aman konsumsi herbal dan penerapan praktisnya sehari-hari. Pastinya kita nggak mau kejadian buruk tadi nimpa kita kan? Untungnya, nyiapin daun sambung nyawa ini gampang dan fleksibel banget kok. Buat konsumsi aman sehari-hari, Anda bisa aja makannya mentah-mentah buat lalapan pendamping nasi atau direbus sedikit buat dijadiin teh herbal hangat. Mau di blender jadi jus? Boleh juga. Tapi dengerin baik-baik ya, ini peringatan mutlaknya. Kalau Anda lagi hamil, menyusui, atau lagi rutin minum obat farmasi, apalagi obat penurun gula atau tekanan darah, tolong, wajib hukumnya buat konsultasi ke dokter dulu sebelum mulai rutinitas konsumsi daun ini. Pada akhirnya, daun sambung nyawa ngasih kita satu pelajaran yang sangat berharga. Alam sebenarnya udah nyediain semacam farmasi alami yang luar biasa ampuh, bahkan mungkin tepat di pekarangan rumah kita sendiri. Tapi kekuatan herbal yang sehebat ini tetap butuh kebijaksanaan dan pemahaman sains biar nggak jadi bumerang. Nah, dari semua ini ada satu pertanyaan besar yang bikin kita harus mikir sejenak. Menurut Anda, gimana sih cara kita nemuin keseimbangan yang benar-benar sempurna antara canggihnya perawatan medis modern sama kehebatan warisan herbal tradisional kita ini? Coba direnungkan ya. Terima kasih banyak udah nemenin saya di paparan mendalam kali ini dan sampai jumpa di pembahasan sains seru lainnya.